Aksi. Suci dong. Oke 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 oke. Jadi Suci. nggak menanggung dosa itu ya waktu dia masih lahir ya? Ya iyalah. Semasa sebelum akil balik. Belum kena Bahkan wajib. kalau di dalam Al-Quran itu justru mereka sebelum dia itu masuk ke dalam tubuh, maksudnya ke dalam bayi, itu kan sudah ada perjanjian di alam ruhnya bahwa dia bersaksi beriman Tuhan itu Esa, Allah itu Tuhannya, kan gitu. Itu di dalam Al-Quran. Nah makanya nanti dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis kan di dalam Al-Qurannya surah Al-Mu'minun, bagaimana tahapan penciptaan manusia, lalu dijelaskan oleh Rasulullah ketika bayi itu usia 4 bulan, maka disitulah ditiupkan ruh kepada bayi tersebut gitu. Ditiupkan ruhnya. Ya, Nabi menjelaskan Itu setiap yang ditiupkan. dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Ya, berarti waktu roh itu ditiupkan, itu rohnya suci ya, kudus ya? Suci dong. Oke 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 oke. Bahkan gini loh, istilahnya kan bahasa kita itu gini. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Mungkin bahasa ekstrimnya, walaupun anak itu hasil dari perbuatan zina, anak yang dilahirkan itu tetap suci. Karena yang dosa itu orang tuanya yang melakukan. Yang kotor itu yang berzinanya gitu. Anaknya tetap suci. Gitu. Ya 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 ya. Kapan sampai gini? Jadi ketika roh itu yang diberikan oleh Tuhan ke dalam tubuh manusia itu suci. Kapan kira-kira dia menjadi terkontaminasi dengan dosa? Oh, ini di dalam Islam kaidahnya akan menjadi tanggung jawab perbuatannya ketika sempurna. Pola pikirnya disebutnya sebagai akil balik. Orang yang akalnya sudah sempurna, sudah memahami. Barometernya apa? Dijelaskan. Kan gitu. Kalau usia kisarannya 15 tahun. Gitu. Kalau laki-laki, ciri-ciri orang itu mulai balik, itu diantaranya sudah keluar sperma. Kalau perempuan sudah bisa haid. Kalau dari segi usia itu 15 tahun ke atas. Maka dari usia akil balik kesempurnaan itu, perbuatan dia mulai dipertanggungjawabkan. Nah, makanya di dalam Islam dari kecil itu dididik untuk mempersiapkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika dia dewasa. Contoh misal begini, bacaan sholat yang muslim dari kecil ya, kan gitu. Sholat itu kan ada ucapannya, bacaannya kan gitu, baca ayat-ayatnya. Nah, ketika dari kecil itu dididik belajar baca Al-Fatihah, makanya Al-Fatihah bisa kan gitu. Dia belum wajib, tapi dia sudah harus belajar bisa. Kenapa? Ketika nanti mencapai usia balig, usia pertanggungjawaban amal perbuatannya, di situ dia sudah tidak belajar lagi, tinggal menjalankan gitu. Oke oke. Nah berarti waktu roh yang suci ini masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh manusia, dan dia sudah akil balik. Nah, kira-kira yang terpapar dosa itu tubuhnya ini atau rohnya atau kedua-duanya bertanggung jawab atas dosa pelanggarannya atau menjadi dosa? Rohnya saja atau tubuhnya saja atau dua-duanya? Nah, ruh itu kan gini, Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, surah Asy-Syam ayat 7, 8 dan seterusnya. Wa nafsi wa masawwaha, dan Allah bersumpah demi ciptaannya manusia, diri manusia dan kesempurnaannya, kan gitu. Manusia diciptakan dengan kesempurnaannya, kita sudah tahulah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan gitu. Maka diilhamkan, diberikan pengetahuan ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk. Nah, nanti jiwa manusia yang bisa memahami mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, nah itu kan nanti dohiriyah tubuhnya ini kan berbuat, melakukan kejahatan, maka ketika dia di situ ayat berikutnya, maka qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, maka orang itu akan selamat kalau dia membersihkan atau bertakwa, menjalankan perintah Tuhan. Jadi dia tidak mengikuti hawa nafsu amarah yang mendorong kepada keburukan, maka dia itu selamat. Maka kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya yang cenderung kepada kejelekan, mengikuti perbuatan buruk, maka orang itu celaka.
Berarti baik roh maupun tubuh juga berdosa ya kalau waktu dia memilih yang jahat gitu ya. Tubuh itu kan media untuk melakukannya atas dorongan dari ruhnya. Makanya ketika dalam kaidah Islam itu kan ada kata ruh, ada kata nafas. Nah itu lebih jauh lagi sih. Nanti kalau nafas itu kan diri seseorang kan. Itu nafas. Kan bahasa kita itu kan ada bahasa gitu. Diri pribadi. Nah itu kalau diri itu ruh orang yang sudah diberikan oleh Tuhan namanya fuadah, rasa yang paling dalam yang bisa mengenal Tuhan gitu. Jiwa seseorang gitu kan. Nah seperti itu. Nanti dia sudah mengenal, tahu, sudah dikenalkan, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah nanti media melakukan perbuatan baik dan buruknya itu kan ketika ada tubuh ini Betul, bermaksiat gitu. Iya, maksud aku rohnya itu roh yang suci yang diberikan oleh Tuhan itu ketika dia sudah akil balik, apakah itu dihitung berdosa juga atas perbuatan tubuh? Ya itu kan yang dipertanggungjawabkan, yang kembali itu kan ruhnya, jiwanya yang berdosa. Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah itu jiwa itu kan ruh yang sudah melakukan amal perbuatan melalui media tubuhnya kan gitu. Nah betul. Maka dipanggil yang melakukan perintah Tuhan penuh dengan kebaikan, maka dipanggil tuh. Jadi kematian umat Islam itu, dia itu orang yang beriman ya, yang melakukan perintah Tuhan atau bertakwa itu dipanggil oleh Tuhan penuh dengan kemerduan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Diajak pulang oleh Tuhan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini kembali kepada Tuhanmu, sini kembalikan gitu. Jadi kematian di dalam Islam itu bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, itu justru sedang dipanggil oleh Tuhan kembali sini ke kampung abadimu nanti gitu. Ustaz, aku nambahin Ustaz. Yuk. Iya Bang Bil, ada dosanya. Itu kan siksa kubur itu yang disiksa kan ruhnya itu, bukan jasad. Betul. Kalau itu aku setuju, karena di dalam sumber Judaism dikatakan ketika orang di dalam kubur ditanya begini, si badan bilang ini, oh saya nggak bisa melakukan apa-apa tanpa roh, saya mati tanpa roh. Oke, ditanya kepada roh, kenapa kau begini? Loh, saya nggak melakukan apa-apa, badan yang melakukan. Disatukan lagi mereka di dalam kubur untuk menerima, nah, reward and punishment begitu. Oh, dia ada gitu juga? Ada. Mantap. Berarti yang tadi roh yang aslinya itu adalah murni dan bersih, suci, akan terkontaminasi kotor ketika tubuh ini memilih jalan yang salah atau bergerak ke arah yang bertentangan dengan Tuhan. Begitu ya kurang lebih ya, Kores. Oh, mantap. Bang Bil, aku mau nanya satu nih. Ya. Tolong kasih tahu apa nama goa di mana Musa mendapatkan wahyu. Nah, itu kan udah gue kirim ke lu videonya. Iya dong, ayo. Yang ini belum pada tahu soalnya, kasih paham. Tunggu bentar, gue mesti ke situ dulu nih. Lu dah yang kasih tau dah, gue udah lupa ini cek linknya kemarin tuh. Gua nanya, makanya gua nanya karena gua lupa. Tunggu bentar, gue lupa. Gue udah share ke lu tuh. Tunggu bentar. Sabar. Gua harus cek WhatsApp juga berarti. Itu Rabi ini yang ngomong itu kemarin, Rabi Moshe Dror. Yang gue kirim sama lu. Oh, yang ini. Oh iya, ini keras banget ini sama misionaris ini. Tahu gua Rabi ini. Dipagan-paganin itu Tritung. Gunung Sinai itu. Iya di Gunung Sinai itu kan gede gunung itu Bang Handi. Nah, ketika diturunkan Torah kepada Nabi Musa alaihissalam dalam keimanan Yahudi, itu ini posisinya itu bukan di lembah atau di padang rumputnya di gunung, enggak, di goa-goa juga. Gitu. Nah, itu Bang Mir punya datanya tuh. Oh, itu di Keluaran 3322 tuh. Keluaran 3322. Oh, mudah sekali. Keluaran. Ya nih. Ada guanya di sini.
Ada lubangnya. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan mendorong kau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Mana gua? Itu kalau bahasa, coba baca bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ya. Cleft of the Rock. Gua Elia. Coba ketik aja itu di situ. Nah, Elia sama Musa itu guanya sama. Iya, gua Elia namanya. Disebut Horeb. Iya tuh kan udah gue kirim videonya, cuman gue tak tuh nyarinya di mana tuh. Tuh Rabi. Coba lu ke chat gua, mungkin di situ masih ada. Coba. Biar didengerin lu setel videonya. Gimana caranya ya? Nih gua cek dulu ya. Ini sambil nunggu, ini ada yang naik. Feli ini dari mana? Tanya dulu. Feli, selamat malam. Oh ini, nah jangan diputar. Ini nanti diskon, Bang Bil. Video ya, gua kira Safari ya. Enggak, di itu aja, didengerin aja. Bisa di. Oh, iya. That man, Moshe, built himself for years. And only when he was 80 years old, he saw Hashem first time in his life. All his first 80 years were full of dedication, without seeing a spiritual sight in his lifetime. Only when he was 80 years old, he chased after a young calf that ran from his herd and ran towards a cave inside Mount Sinai. Ya. He didn't recognize the mountain. It was before the great revolution of light of Hashem on Mount. Jadi lagi ngejar domba, masuk goa. Dalam goa, nah disitulah langsung dikasih wahyu. Artikel 98%. Bongkar tergila. Gitu. Menerima Ini kata wahyu. rabinya. Rabi siapa nih? Rabi Dror. Mose DROR. Ya. Gitu ikhwan. Jadi baik Nabi Musa maupun Nabi Muhammad SAW, ya. Gua apa namanya tadi? Nggak ada namanya ini. Gue juga nyari nama-nama guanya nggak nemu. Yang gua tahu itu gua Elia sama gua Musa di puncak Gunung Sinai. Guanya sesuai nama orangnya ya. Iya. Ya sudah bawa orangnya. Jadi tadi gimana? Tadi penjelasannya lagi ngejar domba gimana? Lagi ngejar domba, dombanya masuk goa. Musa ikut ke goa. Nah, ketika dia di goa, langsunglah di situ diberikan spiritual insight, diberikan penglihatan gitu. Penglihatan Tuhan gitu. Langsung revealing di situ tuh. Revealing itu apa ya? Dibukakan, diwahyukan. Ini kata Rabi Dror, dan dia sesuai dengan keimanan Yahudi. Gue udah nemu tulisan-tulisannya soal Musa itu dapat wahyu pertama kalinya di gua. Cuma nama guanya belum nemu. Ya gua Musa lah ya. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam kan di situ ya? Bukan. Bukan. Sebelum Lagi apa? Ngejar ternak yang kabur. lagi ngangon dombanya Yitro itu.